Hari demi hari, bumi semakin tak terkendali. Manusia berlomba-lomba menciptakan inovasi hanya demi mendapat atensi. Tanpa disadari, keegoisan mengambil alih, menyisakan kerusakan yang kian membuat risih. Segala sesuatu yang tampak bukanlah segala-galanya. Terlihat indah di mata, namun ada bencana menanti di dalamnya. Teluk Bayur misalnya. Biru lautnya, namun ada logam berbahaya di dalamnya. Mengancam kehidupan yang ada di sekitarnya. Saudara, mengkonsumsi hewan laut yang terkontaminasi timbal dan juga logam dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Tasya Nabila Zahra dan saya Salwatul Safa. Kami dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Kami merupakan salah satu finalis Kopsi tahun 2021 dari bidang MST dengan judul penelitian Hospisense Automatic Sprayer berbasis kitin selosong maggot sebagai pendegradasi logam berat perairan melalui sistem IoT di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Salah satu cara mendegradasikan logam berat adalah dengan metode absorpsi menggunakan bahan alam. Metode absorpsi menggunakan bahan alam didasari oleh penyerapan pori oleh senyawa penyerap seperti kitin. Kitin dapat ditemukan pada selosong maggot. Selosong maggot muncul sebagai masalah baru dalam bidang budidaya karena keberadaannya yang tidak termanfaatkan sehingga menjadi limbah. Limbah selosong maggot yang akan diekstrak menjadi kitin inilah yang akan kita manfaatkan sebagai bioabsorban alami logam berat. Menurut Basko, kitin yang diperoleh dari selosong maggot sangat cocok dijadikan sebagai bahan bioabsorpsi karena memiliki indeks kristalografi yang tinggi dan memiliki daya serap yang tinggi, lalu memiliki efisiensi pemisahan logam berat yang cukup tinggi karena tahan terhadap difusi yang rendah. Masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu bagaimana proses perakitan dan prinsip kerja dari ospisen. Yang kedua, bagaimana efisiensi ospisen dalam menyebarkan kitin di perairan. Yang ketiga yaitu apakah kitin dapat diekstrak dari selosong maggot. Yang terakhir yaitu bagaimana kitin dapat menurunkan konsentrasi Pb dan Cu pada sampel di perairan Teluk Bayur. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Merancang tahapan perakitan dan prinsip kerja dari Hospisense. Yang kedua, menganalisis efisiensi dari Hospisense dalam penyebaran kitin di perairan. Yang ketiga, mengekstrak kitin dari selosong maggot. Yang keempat, melihat kemampuan kitin selosong maggot dalam menurunkan konsentrasi logam berat Pb dan Cu dalam sampel air laut Teluk Bayur. Alat yang digunakan dalam perakitan Hospisense yaitu Penelitian ini berlangsung antara bulan Mei sampai bulan Oktober pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer. Sumber data primer yaitu sampel kualitas air laut pelabuhan Teluk Bayur dan zat kitin hasil ekstraksi selosong maggot. Sedangkan sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah studi literatur. Yang pertama, sampel selosong larva BSF dihaluskan dengan menggunakan mesin penghalus. Langkah yang kedua, sampel direflux dalam larutan NaOH 1 molar selama 6 jam. Hasilnya difiltrasi dan dicuci dengan menggunakan air destilasi. Langkah yang ketiga, sampel direndam dalam larutan HCl 2 molar selama 24 jam. Kemudian sampel difiltrasi dan dicuci kembali. Langkah yang keempat, sampel direndam dalam larutan KMNO4 1% selama 1 jam dan diikuti dengan larutan asam oksalat 2%. Hasil dan pencucian dengan menggunakan aqua demineralisasi dilakukan kembali. Langkah yang terakhir, kitin dikeringkan pada temperatur 60 derajat Celcius selama 14 jam hingga beratnya konstan. Tahap yang pertama yaitu perakitan modul ESP32 CAM. Tahap yang kedua yaitu pemrograman menggunakan bahasa C. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan bot telegram yang nantinya akan digunakan untuk mengendalikan hospice. Tahap yang keempat yaitu setting tenda router. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan hospice. Tahap kelima yaitu memasang modul step up dan step down. selanjutnya yaitu memasang semua komponen ke PCB, lalu percetakan barcode melalui 3 dimensi printing, lalu memasang mainboard ke badan kapal, lalu merakit botol spray dan botol sampel, dan terakhir yaitu merakit pelampung ke badan kapal. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 1. Metode AAS. Metode AAS merupakan metode analisis kimia untuk menentukan unsur logam dan semi logam dalam suatu bahan dengan tingkat selektivitas yang tinggi. Yang kedua yaitu metode FTIR. FTIR merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa kitin dalam sampel.
Langkah pertama yaitu menekan tombol Start pada bot. Yang pertama kita akan mencoba menekan tombol data. Bot akan menampilkan data pH dan suhu air sekarang. Selanjutnya itu menekan tombol spray. Otomatis menyemprotkan cairan kitosan yang ada pada botol. Selanjutnya ambil air. Saat tombol ambil air ditekan, maka alat otomatis akan mengambil air sampel laut yang ada di bawahnya. Efisiensi Auspicens. Auspicens sendiri mampu beroperasi hingga jarak 150 meter dengan kecepatan 30 km per jam. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel air laut sekitar 10 detik, sedangkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyemprotkan cairan kitin sekitar 20 detik. Menunjukkan hasil uji FTIR zat kitin hasil ekstraksi selosong maggot. Uji FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang terdapat pada hasil ekstraksi. Spektrum FTIR sampel dicocokkan dengan spektrum standar kitin dengan cara menentukan angka gelombang gugus fungsi tertentu. Spektrum FTIR pada grafik menunjukkan bahwa spektrum sampel kitin yang diekstrak dari selosong maggot BASF memiliki kesamaan puncak dengan spektrum standar kitin. Dengan konsentrasi logam berat yang dilakukan di 9 titik di Pelabuhan Teluk Bayur telah disajikan pada tabel berikut. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat keseluruhan titik mengalami penurunan konsentrasi logam Pb dan Cu setelah direndam dengan kitin selosong maggot BASF dan dengan waktu kontak 8 jam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Tunggu kami di Final Topsi tahun 2021 karena meneliti itu seru.